Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Habibullah. Kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian kuantitatif punya saya sesuai juga ketentuan dosen opsional di grup WA untuk bagaimana membuat video ya tentang proposal penelitian. Proposal penelitian saya yaitu berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline terhadap hasil belajar sejarah Islam siswa kelas 10 di MA Al-Hidayah Jombang. Seterusnya di bab 1 punya saya itu berisi tentang pendahuluan. Yang pendahuluan itu ada latar belakang masalah, lalu permasalahan, asal-muasal permasalahan, seterusnya B rumusan masalah yaitu pembatasan masalah. Saya ngambil 2 rumusan masalah, 2 poin saja yang perlu saya bahas. Yang C yaitu tujuan dari permasalahan itu ada 2 juga. Seterusnya bab 2 itu landasan teori. Di landasan teori ini saya ada kajian teori. Di kajian teori ada pengertian media pembelajaran, ada teori pengembangan media pembelajaran, terus juga ada fungsi media pembelajaran. 4. Manfaat media pembelajaran, terus prinsip pemanfaatan media pembelajaran, serta klarifikasi media pembelajaran. Seterusnya B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini di dalamnya ada eksperimen tes tulis sebelum menggunakan media atau pretest. Seterusnya menggunakan media pembelajaran. Jadi ini berkesinambungan ya. Seterusnya tes tertulis setelah penggunaan media atau post test ya. Dan terakhir perbandingan hasil pretest dan post test untuk mengetahui pengaruh penggunaan media yang tadi. Seterusnya hipotesis saya adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Apabila peneliti telah mengalami permasalahan suatu penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, lalu membuat sebuah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau di bawah kebenaran. Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesisnya. Terus hipotesis dari penelitian ini terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa. Nah itu ya, perbandingan itu. Dan siswa kelas 10 eksperimen memiliki nilai lebih unggul telah dilakukan eksperimen dalam penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline. Perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Seterusnya bab 3 itu metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, terus definisi operasional, hasil belajar. Di definisi operasional ada hasil belajar, media pembelajaran, pretest dan post-test yang tadi, kelas kontrol dan kelas eksperimen ya, ada 2, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Seterusnya C, tempat dan waktu penelitian. Seterusnya D, yaitu di tempat dan waktu penelitian saya di sekolah ya, karena langsung mengobservasi. Seterusnya D, sampel dan populasi. Ini teknik pengambilan ininya datanya memiliki sampel dan populasi. Populasinya seluruh kelas 10 ya. Terusnya diambil di beberapa pembagian kelas, terdiri dari 30 siswa ya. Diambil 2 dari 32 siswa, 30 siswa.
Terus sampelnya kelas 1 dan 2 dari dua kelas tersebut dijadikan sebagai kelas kontrol, dan kelas 10 yang lain sebagai kelas eksperimen. Jadi ada kelompok-kelompoknya ya. Seterusnya instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam instrumen, yaitu media pembelajaran dan tes, pretest dan post-test. Adapun media pembelajaran digunakan untuk membedakan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Tujuannya itu ya, untuk membedakan eksperimen dan kelas kontrolnya. Sedangkan tes dijadikan acuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pretest dan post-test. Untuk mengetahui indeks pencapaian siswa atau kemampuan siswa dalam uji pretest dan post-test tersebut. Siswa dituntut untuk mengerjakan soal mata pelajaran secara sesuai materi telah disampaikan dengan bentuk soal pilihan ganda. Terus pengujian instrumen, ada uji validitas dan uji validitas, menggunakan uji validitas ya. Seterusnya uji reliabilitas. Seterusnya pelaksanaan penelitian ya. Pelaksanaan penelitian yang berisi tentang tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan eksperimen. Seterusnya sudah tidak ada. Seterusnya tahap evaluasi dan penyusunan laporan. Setelah pelaksanaan penelitian ada evaluasi dan penyusunan laporan. Metode pengumpulan data. Seterusnya metode pengumpulan data. Seterusnya atau teknik ya, metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Terusnya teknik analisis data setelah dikumpulkan itu dianalisis. Terusnya uji hipotesis penelitian, yang tadi anggapan saya itu diuji. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran aplikasi Android dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Misal, hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran aplikasi Android lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Jadi seperti itu uji hipotesis penelitian saya, sesuai dengan eksperimen, kelas kontrol dan eksperimen. Jadi terima kasih dan mohon maaf terhadap Bapak Indra karena sebelumnya saya memang tidak ada konfirmasi karena saya belum bisa untuk menyetorkan evaluasi penelitian saya dikarenakan saya sibuk dengan pemberangkatan kedua orang tua saya ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah. Karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.